Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dobry wieczór, waktu Polandia ya. Jadi sekarang ini sudah hampir jam 9 malam. Maka kita bilang Dobry wieczór. Oke guys, kali ini saya akan memulai pembelajaran gramatika dasar untuk bahasa Polandia ya. Jadi seperti saya katakan kemarin bahwa di sini kita akan memulai mempelajari istilah-istilah dasar yang sifatnya itu lebih ke teoritis ya. Di sini pada pembelajaran awal ini kita mulai dengan mempelajari apa itu subject pronouns kalau dalam bahasa Inggris, atau kalau kita menyebutnya kata ganti orang ya. Bagaimana kalau kita mengatakan saya, kamu, dia, mereka, kita dalam bahasa Polandia, bagaimana ketentuannya. Dan sebagai gambaran teman-teman, nanti di video saya akan saya sebutkan beberapa kata ganti orang. Kenapa saya perlu tekankan di sini? Karena ini akan menjadi pondasi awal ketika kita melangkah untuk belajar lebih dalam tentang bahasa Polandia ya. Terutama untuk kata ganti orang ini sangat penting. Artinya ini harus memang dihafal ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah saya pelajari ternyata dalam bahasa Polandia ini semua kata kerja akan mengalami perubahan menurut kata ganti orang yang dipakai. Misalkan kita mau mengatakan menjadi atau to be dalam bahasa Inggris, itu kata dasarnya misalkan beach, bukan beach ya, biar nggak salah pengertian. Beach itu kalau kita mau menggunakan saya, maka dia akan jadi jestem. Anda jestes, dia laki-laki misalkan on, dia perempuan ona. Kemudian ini kata tunjuk benda to atau ono, dia akan menjadi to yes, ona yes, on yes, dan seterusnya. Kemudian ada mereka, kalau dia perempuan beda, ada oni, ada one, dan seterusnya ya. Jadi makanya saya katakan di sini perlu sekali kita menghafal ya untuk yang pertama ini. Nanti di videonya akan saya terangkan beberapa dari kata ganti orang tersebut ya, atau subject pronouns dalam bahasa Polandia. Oke guys, itu sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman yang tertarik bisa lebih mengikuti dan gampang memahami apa yang dijelaskan dalam video itu, dan mudah-mudahan bermanfaat baik bagi teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Polandia, baik yang di Polandia maupun yang masih di Indonesia. Lebih-lebih teman yang kesini mau belajar ya. Mungkin itu dulu. Don't forget, keep spirit. Dzień dobry, dobry wieczór, do zobaczenia, papa. Good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzień dobry, dobry wieczór, selamat malam waktu Polandia. Oke guys, teman-teman,
Kali ini kita akan mencoba mempelajari konsep dasar ya untuk bahasa Polandia. Untuk kita bisa belajar membuat kalimat atau menyusun sebuah kalimat, maka paling tidak kita harus pertama mengetahui apa itu subject pronouns-nya ya dalam bahasa Polandia, atau kita menyebutnya sebagai kata ganti orang dalam bahasa Indonesia. Oke guys, kita langsung saja. Kenapa saya katakan di sini perlu kita mengetahui yang ini? Karena nanti untuk selanjutnya ketika kita akan membuat satu kalimat yang berbentuk pola SPOK atau ada subjek, predikat atau kata kerja dan objek, maka akan ada perubahan per kata ganti orang yang ada ini ya. Jadi kata kerja nanti akan mengikuti kata ganti orangnya ya. Jadi yang ada di sini teman-teman ya, dia akan berbeda nanti perubahan kata kerjanya. Oke guys, tapi sebelum ke sana bagusnya kita mempelajari dulu beberapa kata ganti orang ya, atau benda begitu ya. Kita mulai, yang pertama ada ya, dibaca ya. Ini artinya saya atau aku ya, sama ya. Jadi dibacanya ya, gitu ya. Jadi simpel teman-teman ya. Kemudian ada kamu atau Anda, sama ya. Jadi dibacanya ya. Jadi ya, itu teman-teman ya. Kemudian ada on, bukan on ya. Ini adalah dia laki-laki. On, dia laki-laki. Kemudian ada ona, ini adalah dia perempuan ya. Ona ya, jadi ya, ona. Kemudian ada to atau ono. Ini adalah, ini artinya ya, maksudnya kata ganti untuk benda. Bisa juga berarti itu ya. Jadi dalam penunjukannya nanti dia bisa berarti itu, juga bisa berarti ini ya, ini dan itu. Jadi sama dalam bahasa Poland itu teman-teman ya. Jadi ta atau ono. Oh sorry, bukan ta, to ya, sorry, to. Misalkan seperti video sebelumnya ada to yes, itu sebenarnya bisa menjadi ono yes ya. To yes krul, to yes tablica, to yes biawu tablica. Misalkan ya, ini papan tulis, biawu itu putih, tablica itu papannya. Jadi to yes, to bisa juga ono yes, sama ya. Oke, jelas teman-teman ya. Kemudian ada
Jadi ini dibacanya bukan my ya, bukan tulisan bahasa Inggris ini. Ini kami atau kita. Kami atau kita. Jadi dibacanya me, bukan my ya. Jadi ini bukan bahasa Inggris, tapi dibacanya me. Oke. Kemudian ada ve. Ini kamu tapi plural atau jamak ya. Nah, mungkin kita lebih singkat nyebutnya kalian lah kalau bahasa Indonesia ya. Nah, jadi itu maksudnya ve, dibacanya ve, bukan y ya, tapi ve. Karena ingat bahwa dalam bahasa Poland w itu seperti dibaca v rumput ya. Ve dibacanya ve. Gitu. Oke guys, jelas ya. Kemudian ada oni, itu adalah artinya mereka laki-laki ya, untuk laki-laki. Oni ya, licin tempatnya. Jadi oni mereka laki-laki ya, jelas teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada one. Ini mereka untuk yang perempuan. Saya tidak bilang betina ya. Kalau di teorinya dia lebih mengatakan ini jantan, betina ya, jantan. Tapi saya lebih condong ke jenis kelamin saja, laki-laki perempuan begitu. Jadi one perempuan. Oke teman-teman, jelas ya. Jadi saya ulang, ya, saya, te, anda atau kamu tunggal, on, dia laki-laki, ona, dia perempuan, to atau ono, ini untuk benda ya, ini atau itu untuk benda, me, kami, ve, kamu untuk yang jamak atau plural ya, atau kalian, kita lebih tepatnya kalau bahasa Indonesia ya di ve ya, ve, oni mereka laki-laki, dan ada one mereka perempuan. Oke guys, let's repeat. Ya, te, on, ona, to atau ono, me, ve, oni, one. Jadi dihafal teman-teman ya, sama seperti bahasa Inggris. Jadi basic ini memang harus kita hafal ya, karena ini sangat penting untuk kita belajar lebih lanjut. Artinya kita ketika akan belajar lebih dalam begitu ya. Oke guys, jelas ya. Oke, sekali lagi, ya, te, on, ona, to, ono, me, ve, oni, one. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa semangat terus. Saya juga di sini sambil belajar. Jadi seperti sebelumnya ya, seperti
prinsip kita sebelumnya bahwa sedikit yang kita tahu maka kita bagi dia, maka ilmu ini akan menjadi lebih banyak. Saya kasih teman-teman atau semua satu ilmu, maka saya akan dapat 2. Nah, begitu seterusnya. Oke, keep spirit. Don't be lazy to study. Jozo Bajunya. See you on the next video.